Penyediaan ilahi, biar sepanjang bulan ini, bahkan bulan-bulan ke depan, kami terus ada dalam kontrol Tuhan. Kamu dikendalikan oleh Roh-Mu ya Tuhan, agar hidup kami terus ya Tuhan bertaut kepadamu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami mau melakukan kehendak-Mu tepat, dan kami rindu Tuhan. Kau mengurapi setiap kami pagi sebelum kami mulai ibadah kami. Kuduskan, sucikan, Kau rahasiakan kekuatan-Mu dalam kami.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih ada dalam ibadah online bersama dengan Gereja Bethel Indonesia
jemaat Godson yang ada di Hotel Grand Suri pada saat kami masih offline dulu. Dan marilah kita beribadah untuk hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 ini. Kalau pada tanggal 3 yang lalu saya menyampaikan pesan di tahun baru 2021 itu adalah senantiasa bersama dengan Tuhan. Maka untuk yang seri ke-18 dari serial khotbah kerajaan Allah ini, saya akan membawakan subtema bersama dengan Tuhan di tahun 2021. Mari kita tundukkan kepala, kita minta urapan daripada Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pencipta langit bumi dengan segala isinya, bahkan Engkau bukan hanya mencipta saja, tetapi Engkau menyediakan karena Engkau mau memelihara semuanya dengan sempurna Tuhan. Bahkan sampai ke cakrawala, bulan dan bintang yang tidak bisa terpikirkan oleh pikiran kami, Engkau pelihara dengan sempurna. Dan kami seisi bumi ini, manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, Engkau pelihara sedemikian istimewanya. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dan biarlah Engkau senantiasa bersama dengan kami di dalam masa pandemi COVID-19 ini yang masih merajalela terus-menerus. Biarlah kalau Engkau izinkan semuanya ini terjadi, maka Engkau pun akan menyertai kami. Bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, dan urapi semua jemaat yang mendengarkan pada hari Minggu ini Tuhan, sehingga mereka diberkati oleh firman Tuhan dan menjadi kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita di awal-awal tahun 2021 ini. Saya beri judul bersama dengan Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara. Dan kita singkat saja bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita baca dari Amos 5 ayat 6 saja. Satu ayat saja. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya, habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara, dalam masa sekarang kita harus senantiasa bersama dengan Tuhan. Kita harus senantiasa, kalau kita satu saat saja terlepas daripada Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Kalau ada sesuatu saja yang terjadi di dalam hidup kita yang tidak mengenakan atau menakutkan kita, maka Tuhan berkata, carilah Dia. Bangsa Israel pada waktu kitab Amos ini disampaikan, mereka dalam keadaan kacau balau, mereka dalam keadaan kalah terus-menerus, mereka dalam keadaan ditindas dan yang lain-lain hal. Banyak sekali, lebih daripada seperti masa sekarang yang saudara dan saya rasakan di masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Pada masa-masa seperti ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita sesuatu hal di mana Dia mau supaya saudara dan saya berkemenangan walaupun di dalam keadaan apapun juga di dalam hidup kita. Dan kita bisa berjalan satu hari lepas satu hari bersama dengan Dia, meraih keberhasilan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini, Dia memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Sehingga pada saat saudara dan saya mencari Tuhan, maka kita itu sedang mencari hidup. Karena Dia yang datang ke dalam dunia ini membawa hidup, bahkan hidup di dalam kelimpahan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Dia akan menyediakan bagi kita. Ya, saudara percaya saja, ada firman Tuhan yang berkata Dia akan menyediakan segala sesuatunya bagi kita.
Karena apa dia menyediakan bagi kita? Karena dia ingin memelihara kita. Jadi dia menyediakan segala-galanya itu karena dia ingin memelihara kita. Tetapi terlebih daripada itu, di dalam Mazmur 91 ayat 16, dia berkata, dia akan mengenyangkan kita seumur hidup saudara dan saya. Tolong garis bawahi, mengenyangkan kita seumur hidup kita. Berkata mengenai kata mengenyangkan ini bukan hanya berkata mengenai mengenyangkan perut saudara dan saya dengan makanan dan minuman. Karena saya berkali-kali berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran yang saudara bisa dapatkan di dalam hidup saudara. Saudara mau mendapatkan kebenaran? Terus berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran. Terus berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kalau saudara berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran, saudara sedang berjalan di dalam satu kemuliaan demi kemuliaan. Glory to glory. Kemuliaan demi kemuliaan. Jadi, kerajaan surga itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berkelimpahan daripada Roh Kudus. Jadi saudara, pada waktu Tuhan berkata bahwa dia akan mengenyangkan kita seumur hidup kita, semasih kita masih ada di dalam dunia ini, dia akan mengenyangkan saudara dan saya. Berarti dia akan memberikan hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Saudara garis bawah, dikenyangkan kita itu hidup bukan hanya saja cukup, tetapi dikenyangkan itu berkelimpahan, lebih dari cukup. Tetapi masalahnya saudara, di dalam keadaan seperti sekarang ini, kita itu sering sekali bingung, ya, kecewa, bosan di hidup, dan banyak lagi hal yang lain yang menekan kita. Tetapi kalau saudara dan saya setiap hari berkomitmen membaca firman Tuhan, ya, saya berkomitmen lagi terus mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5 membaca firman Tuhan 1 tahun ini lagi setelah selesai di tahun 2020. 2021 saya berkomitmen lagi untuk membaca firman Tuhan lagi selama 1 tahun dengan acuan dari suka membaca Alkitab. Saudara, kita harus terus, firman Tuhan berkata, mencari Dia sehingga kita bisa bersama dengan Dia. Nah saudara, apa saja kalau kita bisa bersama dengan Dia senantiasa, bersama dengan Dia apa saja yang kita akan dapatkan kalau kita bisa bersama Dia senantiasa di dalam hidup saudara dan saya. Amos 5 ini berkata mengenai bangsa Israel yang pernah mengalami masa di mana Tuhan seakan menjauh dari kehidupan mereka seperti zaman sekarang. Seolah-olah jauh Tuhan. Tiap hari 11.000. Saya hari ini belum sempat melihat berapa lagi yang terkena COVID-19. Tapi kemarin rekor kembali 11.000 sekian. Ini mengalami masa di mana Tuhan rasanya menjauh dari kehidupan kita. Saat itu hidup bangsa Israel benar-benar mengenaskan. Sangat mengenaskan sekali. Mungkin ada di antara kita juga yang hidup sampai hari ini juga yang sangat mengenaskan sekali. Sebelumnya mereka selalu menang dalam peperangan, selalu menang. Sebelumnya mungkin saudara dan saya juga diberkati, tetapi hari-hari ini seakan-akan kita kalah terus di dalam peperangan. Saudara, namun kali ini keadaannya berbanding terbalik. Mereka berkali-kali alami kekalahan, bukan kemenangan. Mungkin saudara dan saya juga mengalami hal ini. Situasi mereka seperti peribahasa, bagaikan telur di ujung tanduk. Mungkin saudara akan merasakannya. Mungkin saudara dan saya
diizinkan oleh Tuhan merasakan seperti telur di ujung tanduk. Supaya apa? Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, supaya kita mengandalkan sepenuhnya Dia di dalam hidup kita, supaya kita senantiasa bersama dengan Dia di dalam langkah-langkah hidup kita. Mereka berada dalam situasi genting dan membahayakan. Hari-hari ini juga begitu. Tambah lama tambah takut. Wah, harus pakai masker, jaga jarak, banyak cuci tangan, jaga kerumunan, dan yang lain-lain hal. Banyak sekali yang harus kita jalankan supaya situasinya tidak menjadi genting dan membahayakan kita. Saya juga begitu, tetapi harus kita taat. Saya kalau keluar rumah, saya pakai masker, pakai face shield, ya. Saya bawa hand sanitizer yang bisa semprot, yang bisa apa. Masuk mobil, masuk apa, disemprot dulu mobil dengan hand sanitizer yang spray. Setelah itu saya tidak melepas masker, tidak melepas face shield, kecuali saya harus makan dan harus minum, baru saya lepas. Saya memberikan instruksi di lapangan, saya bekerja, saya menghadap orang, saya semuanya, bahkan menghadap siapa saja, bos sekalipun, kita tetap memakai masker dan memakai face shield. Saudara, supaya apa? Supaya kita aman. Tetapi Tuhan berkata, kalau saudara dan saya merasakan seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel ini, Anda mengalami pergumulan berat, semisal dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ya, atau dalam apapun juga, maka Tuhan hendak menyelamatkan saudara dan saya. Makanya Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepada kita. Yang pertama, segera kembali kepada Tuhan, supaya hidup kita kembali menjadi membaik, atau menjadi kuat, atau menjadi sukacita berkelimpahan karena Roh Kudus. Yang pertama, kita harus segera kembali kepada Tuhan supaya hidup kita kembali membaik. Mari kita introspeksi diri dalam masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Inilah masa di mana Tuhan berkata kepada kita, saudara dan saya, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintunya, dan kamu mencari aku, bersekutu dengan aku, mencari wajahku, berdoa, merendahkan diri. Saudara, pagi, siang, malam saya sekarang senantiasa terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sertai hari lepas hari, Tuhan, dalam hidup saya. Tuhan, aku pegang janji-Mu di dalam hidupku. Firman Tuhan, Engkau akan menyediakan, Engkau akan memelihara, bahkan Engkau akan mengenyangkanku seumur hidupku. Saya pegang terus firman Tuhan itu di dalam hidup saya, karena saya ingin kembali kepada Dia. Saudara, yang kedua, kalau kita senantiasa bersama dengan Tuhan, maka Dia pasti menolong kita. Mazmur 121 ayat 7 dan 8 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, Dia akan menjaga kita kalau kita bersama-sama dengan Dia senantiasa. Kalau kita ada di dalam rancangan rencananya, ada di dalam kehendak Dia, ada di dalam jalan-jalan Dia. Bagaimana supaya kita ada di dalam rancangan Dia, ada di dalam rencana Dia, ada di dalam jalan-jalannya Dia? Kita harus senantiasa ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam peraturan Tuhan, ada di dalam ketentuan-ketentuan Tuhan, ada di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, ada di dalam hukum-hukum Tuhan, ada di dalam peraturan-peraturan Tuhan, ada di dalam firman-firman Tuhan. Harus ada di sana. Kalau kita ingin bersama dengan Dia, maka kita harus ada di dalam firman Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri.
Jadi kalau kita ada di dalam firman, maka kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita taat kepada firman, maka kita taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita ada di dalam rancangan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Apa rancangan rencana Tuhan dalam hidup kita? Tidak bukan kecelakaan, kesusahan, kesulitan, tetapi damai sejahtera, masa depan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Itu adalah rancangan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara ingin ditolong sama Tuhan, maka saudara harus ada di dalam Tuhan. Saudara harus ada di dalam firman Tuhan. Karena ketika seseorang akan jatuh atau terpeleset, biasanya secara spontan dia akan mencari pegangan. Apa saja yang di sekitarnya, dan yang paling dekat untuk dirinya akan dijadikan topangan agar ia tidak jatuh. Nah, saudara, pola ini yang saya bagikan kepada saudara dan saya jalani. Saya ingin bersama dengan Tuhan supaya waktu kita ketakutan, waktu kita gentar, waktu kita khawatir, waktu kita bimbang, waktu kita was-was, kita ada pegangan kita bisa langsung pegang. Kita bisa langsung pegang yang terdekat kepada kita, yaitu Tuhan di dalam hidup kita. Atau bahkan pun firman. Jadi kalau saudara ada di dalam ketakutan hari-hari ini, takut terkena COVID, takut terkena resesi ekonomi, takut apapun juga, maka saudara harus ada di dalam firman Tuhan. Apa di dalam firman Tuhan? Tuhan, Engkau berjanji menyediakan bagiku karena Engkau mau memeliharaku. Dan kalau Engkau memeliharaku, maka aku tahu bahwa Engkau akan mengenyangkanku seumur hidupku, atau Engkau akan memberikan hidup, bahkan hidup di dalam kelimpahan di dalam hidup. Pada waktu firman ini ada di dalam pikiran kita, maka keadaan was-was, keadaan takut, keadaan gentar, keadaan bimbang, keadaan yang mengaming-aming saudara, sepertinya saudara ada di dalam badai, seperti murid-muridnya waktu itu ada di dalam badai, dalam ketakutan, dalam kegentaran, saudara, dalam kedahsyatan kejahatan-kejahatan, kuasa kegelapan iblis yang menekan kita. Maka kita waktu dekat kepada Tuhan dan memegang Dia, maka kita akan mempunyai kekuatan bersama dengan Dia. Dia pasti akan menolong. Karena kalau kita pegang sama Dia, Dia dijadikan penopang kita, maka saudara dan saya akan bisa ditolong oleh Dia. Amin. Biasanya saudara, kalau kita dekat dengan seseorang, maka kita akan mencari pegangan kepada Dia. Haleluya. Amin. Kita dekat kepada satu orang, maka kita akan mencari pegangan kepada Dia. Apa yang harus aku lakukan? Ya, Mazmur 121 ini adalah nyanyian Daud yang menantikan pertolongan, yang melukiskan seluruh isi hatinya, yang penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti selalu ada untuk menolong Daud. Saudara dan saya harus seperti begitu. Mazmur 121 di dalam hidup kita harus menjadi pegangan saudara dan saya di dalam saat-saat seperti sekarang ini, supaya pada waktu kita ketakutan, pada waktu kita ada di dalam kesesakan, pada waktu kita ada di dalam tekanan, tetapi Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Saudara, Mazmur ini berkata, 121 ini, yaitu berkata mengenai pada saat Daud menanti-nantikan pertolongan Tuhan di dalam hidup dia. Saudara, ini nyanyian ziarah, ya, ziarah Daud. Pertolongan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa Tuhan bisa menolong kita? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, alam semesta dengan segala isinya. Sekarang saya doa, sering sekali saya ingat,
hal semacam ini. Tuhan, Engkau itu menciptakan langit dan bumi, cakrawala, bulan dan bintang yang tidak bisa dipikirkan oleh kita, tidak bisa dipikirkan oleh siapapun juga. Orang yang terpintar di dalam dunia ini tidak bisa memikirkan mengenai cakrawala, bulan dan bintang sampai ke ujung-ujungnya. Tidak mungkin bisa. Dan Dia menciptakan saudara dan saya, binatang dan tumbuh-tumbuhan di dalam dunia ini. Dia menciptakan, Dia yang mengadakan, Dia yang memelihara, menyediakan segala-galanya bagi saudara dan saya. Dia yang mengadakan untuk saudara dan saya. Sehingga siapakah yang akan takut kalau memang benar-benar Tuhan ada di pihak kita, kalau kita memang benar-benar ada bersama dengan Tuhan. Ya, bagi Daud, Tuhan adalah yang paling dekat. Tuhan adalah sandaran dia, Tuhan adalah andalan dia. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Percayakan saudara dan saya bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi ini dapat menolong saudara dan saya dalam keadaan apapun juga. Saudara, yang pertama, carilah Dia atau kembalilah segera kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita bersama dengan Tuhan, Dia pasti menolong kita. Dan yang ketiga, nikmati kembali pertolongan Tuhan. Tuhan mau kebaikan Tuhan masa silam di Gilgal seperti bangsa Israel pada waktu zaman Amos itu. Tidak hanya menjadi kenangan manis bagi mereka, tetapi menjadi kebaikan itu akan terus mereka nikmati selama-lamanya. Saudara, mengingat masa lalu akan kebaikan Tuhan, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Dia, berterima kasih kepada Dia. Tuhan, heran ya, sebenarnya ada masalah dulu kepada saya, ini nggak mungkin bisa kita lewati. Tetapi kenapa ya bisa kita lewati? Karena Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan tidak pernah terlelap di Mazmur 121 ini. Tidak pernah. Tuhan senantiasa akan bangun menolong kita supaya kita dapat bersama-sama dengan Dia senantiasa merasakan bagaimana kebaikan Tuhan pada masa-masa yang lalu yang kita hadapi. Seharusnya kita tidak mungkin dapat lewati, tetapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Saudara, kenangkan pada saat saudara saat teduh, pada saat saudara ketakutan, pada saat saudara was-was, bimbang, bingung, tertekan, saudara, maka pada waktu saudara ingat pertolongan Tuhan, saudara mempunyai keyakinan kembali, iman saudara naik kembali, iman saudara kuat kembali, dan saudara perkatakan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Abraham, saya renungkan, umur 100 tahun baru mempunyai anak, mempunyai keturunan, karena Tuhan telah berjanji dari sejak masa mudanya dia bahwa keturunan dia akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Begitu banyaknya keturunan dia. Tetapi pada waktu dia umur 100 tahun, belum juga Tuhan memberikan keturunan kepada dia. Saya selalu ingat, kalau ada sesuatu yang tidak mungkin di dalam hidup saudara dan saya, kita ucapkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan yang menciptakan, mengadakan, dan yang memelihara kita. Bahkan Tuhan yang akan mengenyangkan saudara dengan kelimpahan demi kelimpahan dalam hidup ini kepada saudara dan saya. Kenangkan saudara, bagaimana Tuhan dapat melewatkan saudara dan saya
pada waktu masa-masa kesesakan, masa-masa yang lalu. Abraham juga begitu. Pada waktu dia harus mempersembahkan Ishak anaknya, dia berani. Kenapa Abraham berani mempersembahkan Ishak yang tunggal, anaknya tunggal itu kepada Tuhan? Karena dia yakin sekali, karena dia percaya 100%. Iman itu adalah percaya 100% tanpa embel-embel, tanpa hal macam-macam. Iman itu percaya 100% kepada Tuhan. Dan pada waktu percaya 100% kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mengadakan, bahwa Tuhan yang memberikan, bahwa Tuhan yang memelihara dia, bahwa Tuhan yang akan menepati seluruh janjinya di dalam hidupnya, maka dia berani untuk mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Bagaimana iman saudara dan saya hari-hari ini di dalam masa-masa sekarang? Ini adalah masa krusial, masa akan dibalikan kembali, masa di mana Tuhan akan menolong dunia ini untuk melawan COVID-19 ini, karena vaksin sudah keluar. Tetapi banyak sekali masalah yang menghambatnya, banyak sekali yang menolak, banyak sekali yang pro dan kontra. Saya bukan sedang membicarakan pro dan kontra vaksin, bukan. Tetapi saya hanya melihat dari situasi seperti sekarang ini, ya, karena hanya satu-satunya kalau menurut saya vaksin yang dapat membalikan masa COVID-19 ini menjadi masa keadaan hampir seperti normal dulu, tetapi tidak bisa normal seperti dulu lagi. Karena saudara dan saya harus bertahun-tahun yang akan datang pun, saudara harus menjaga 3M ini. Saudara harus pakai masker, saudara harus menjaga jarak, saudara harus banyak menjaga kebersihan di dalam hidup saudara dan saya. Itu harus pasti. Dan kita ini akan berubah seperti ini senantiasa di dalam kehidupan kita. Saudara, yang berikutnya, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan dan kita bersama dengan Tuhan, kalau kita mau senantiasa bersama dengan Tuhan, yang keempat, rasakan kehadiran Tuhan di rumah Allah. Jadi rumah Tuhan tidak dilakukan sebagai rutinitas agamawi, tetapi setiap kali ke rumahnya, mereka harus alami Tuhan dan menikmati hadirannya. Di manakah rumah Tuhan itu? Rumah Tuhan itu pada waktu saudara berdoa kepada Tuhan, itu adalah rumah Tuhan. Saudara harus menikmati benar-benar saudara bersama dengan Tuhan pada saat itu. Di mana lagi? Pada waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara harus menikmati bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan saya ada di dalam firman itu pada waktu saudara merenungkan firman itu. Maka saudara sedang bersama dengan Tuhan. Saudara, apakah saudara sedang merasakan apa yang dialami bangsa Israel? Apakah saudara sedang ada di dalam pergumulan berat, semisal dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, keuangan, bisnis, atau kesulitan lainnya? Karena seolah-olah Tuhan sedang meninggalkan saudara. Segala introspeksi diri, mungkin saudara sudah menjauh dari Tuhan. Tuhan berkata di tahun 2021 ini, tidak ada kata lain, saudara dan saya harus bersama dengan Tuhan. Karena apa? Saya mendapatkan lagi, karena waktunya sudah sangat singkat. Dia akan segera datang. Bukan karena COVID-19, bukan karena apa-apa, bukan. Tetapi kalau Tuhan sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa Dia ingin supaya saudara dan saya, anak-anaknya Tuhan, bersama dengan Tuhan senantiasa, Dia sedang memberikan sinyal bahwa Dia akan datang segera mengunjungi saudara dan saya. Saudara, carilah Tuhan, maka kita akan kembali menikmati masa-masa indah hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah
dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu kata Tuhan. Makanya kita harus bersama dengan Dia senantiasa. Saudara, saya ingin bacakan Mazmur 121 ini. Nyanyian siara, Tuhan pasti akan menolong. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, yaitu Tuhan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam, karena engkau akan dituntut oleh tiang awan dan tiang api. 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, tinggal bersama dengan Dia. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kalau kami ada di dalam kesesakan masa-masa ini, Tuhan, dengar Tuhan komitmen kami saat ini. Aku mau bersama dengan Engkau Tuhan sampai kepada kesudahannya. Nanti aku kembali ke rumah Bapa di surga. Itu komitmen kami Tuhan. Itu janji kami. Jangan tinggalkan kami. Pegang tangan kanan, pegang tangan kami Tuhan. Bahkan dekaplah kami Tuhan. Kalau kami ada di kaki-Mu, menghadap altar-Mu yang agung dan mulia, menghadap tata kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan, ulurkanlah tongkat kerajaan perkenanan Engkau kepada kami, dan sentuhlah kami Tuhan dengan tongkat perkenanan itu, sehingga segala macam mujizat, berkat dan hidup yang berkelimpahan akan kami alami di dalam hidup kami. Jauhkan kami daripada yang jahat Tuhan. Naungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kuduskan kami dengan darah Yesus, sehingga kami berkenan bersama dengan Engkau senantiasa ada di rumah-Mu. Bapa, inilah anak-anak berkomitmen hari ini datang ke hadapan hadirat Engkau. Kami mau bersama dengan Engkau Tuhan. Mari saudara kita doakan bangsa kita Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada kecelakaan, tidak ada hambatan. Walaupun ada hambatan, tetapi dia dapat melaluinya bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, untuk jajaran menteri yang bekerja, terutama untuk tugas bagian depan Tuhan untuk COVID-19 ini Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Berikan kekuatan kepada menteri kesehatan dan menteri-menteri yang lainnya, menteri keuangan Tuhan dan yang lain-lainnya, badan legislatif, yudikatif dan eksekutif semuanya Tuhan yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk ABRI, TNI, Polri Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan untuk menjaga keamanan Indonesia. Jauhkan Indonesia daripada segala macam kekacauan, penjarahan dan macam-macam kesusahan, kesulitan Tuhan. Jauhkan Indonesia. Indonesia Tuhan ada di mata Engkau. Indonesia ada di tangan Engkau. Indonesia Tuhan ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang menghantarkan kami, yang menuntun kami. Dan kami mau menerima berkat Engkau sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya di dalam ibadah online ini. Maka angkat tangan saudara dan terimalah berkat ini. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dan saya setiap saat di dalam hidup saudara dan saya sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.